Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ob- Kali ini seperti biasa hari Senin kita membahas bukan episode ya, apa chapter terbaru chapter One Piece. mm-mm. Kan chapter berapa sudah? 1099. 1099. Oke, 1100 itu minggu depan. Semoga ada kejutan menarik ya. Oke, langsung aja kita bahas. Sebelum itu jangan lupa teman-teman subscribe dulu yang belum subscribe. Teman-teman yang udah subscribe, terima kasih. Tanpa bantuan teman-teman juga kita tidak akan bisa kembang sampai sekarang. Oke, langsung aja. Jadi di awal chapter 1099 ini kita langsung dikasih lihat bahwa Raja Bekori ini balik dan ngebakar area selatan, area yang terbuang Kumuh lah. Nah, Area kumuh. yang menarik ini ternyata siapa? Raja Bekori ini terinspirasi dari Raja Gua Kingdom, tempatnya Luffy. Ya itu unexpectedly sebuah apa ya, koneksi yang tidak terbayangkan ya. Tapi ya make sense. Terus yang adegan ini, kejadian ini yang kemudian seperti dugaan teman-teman semua juga, yang memicu one man revolution istilahnya ya. Urban Revolution. Jadi kudeta tunggal kalau diterjemahin kali ya. Revolusi tunggal. Jadi dia sendirian berhasil menjatuhkan pemerintahan kerajaan Bekori yang selama ini dianggap kejam. Dan akhirnya walaupun cuma nama, Kuma akhirnya menjadi raja. Ya, secara de facto kejadian ini yang menjadikan Kuma itu dianggap sebagai raja secara de facto ya. Raja kerajaan yang mana kemudian diketahui juga oleh pemerintah dunia kan. Ya, bocor ke Gorosei juga artinya kan. Terus yang menjadi menarik mas, ini kan sebenarnya agak jauh ya di South Blue kalau nggak salah. Agak jauh sebenarnya dari jangkauan pemerintah dunia pada umumnya. Tapi Saturn entah kenapa terlihat memfokuskan perhatiannya ke kerajaan ini. Seolah-olah aku menganggapnya Sorbet Kingdom ini kemungkinan dulunya adalah kerajaannya Bakanir. Makanya ada perhatian khusus dari Gorosei. Sampai Bekori juga di backing supaya bukan Kuma rajanya. Ya masuk akal sih. Soalnya kan sisa-sisa Bakanir ada di sini, jadi bisa jadi Sorbet Kingdom itu dulunya tempatnya para Bakanir. Tapi ya ini masih bisa teori ya. Menarik. Teori aja menarik. Terus lanjut dulu mas ya. Nah di chapter ini juga kita akhirnya dikasih lihat kalau Jewelry Bonnie ini udah punya kekuatan Toshitoshinomi sejak dia masih kecil. Buat yang nggak tahu, Toshitoshinomi itu nama buah iblisnya Bonnie yang udah diungkap di SBS. Ya tapi sayangnya tidak diperlihatkan dia dapatnya dari mana dan siapa yang ngasih ya sayangnya ya tiba-tiba. Emang agak aneh soalnya ini mas, Bonnie itu kan nggak boleh keluar. Jadi emang pertanyaan besar, dia kapan makannya, siapa yang ngasih makan, dia nemu di mana, itu sebuah pertanyaan besar. Makanya ada yang berpendapat bahwa Tenryubito, ya emang ini agak-agak apa sih istilahnya, agak-agak disturbing ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa ada yang ngasih makan buah iblisnya ke Bonnie waktu dia masih bayi. Gitu. Menurut Mas Daris gimana ini? Aku tuh enggak karena lebih ke aktivasi buah iblis itu kan seharusnya apalagi ketika masih kecil umur 4-5 tahun itu harusnya triggernya ada. Dia tuh kenapa baru aktif sekarang itu yang membuat aku nggak suka sama teori ini kan. Sepikiran sih soalnya karena randomnya aktivasi buah iblis tuh sangat random. Kenapa baru sekarang itu yang lebih masuk akal bahwa di tengah kericuhan memang ada yang nggak sengaja buah iblisnya nyampe ke Bonnie ke gereja itu.
itu lebih masuk akal dibandingkan dari kecil udah dikasih makan itu. Lah kok ke-triggernya kok aktifnya baru sekarang? Ya, soalnya kalau ngelihat ini juga sih Mas. Kalau nggak salah ini dari Rob Lucci bilang bahwa dia baru akan tahu kekuatannya seperti apa setelah dia makan. Dia kayak akan seolah-olah secara natural dia akan ngerti cara kerjanya. Jadi kalau misalnya Bonnie udah makan itu dari kecil, harusnya dia dari kecil udah bisa mengaktifkannya secara alami, secara pengetahuan tentang buah iblisnya itu harusnya masuk secara natural. Makanya kayak Bagi yang, kalau teman-teman ingat kan Bagi juga nggak tahu kan buah iblisnya itu apa waktu itu. Tapi waktu dia makan, dia secara natural bisa membelah dirinya. Walaupun kita nggak dikasih lihat sih, cuman dia kan nggak tahu, dikasih lihat bahwa dia nggak tahu buah iblisnya apa. Terus Kaku dan Khalifa juga nggak diperlihatkan mereka tahu buah iblisnya apa. Jadi ada asumsi bahwa secara otomatis kita akan tahu setelah makan. Seperti itu ya Mas ya? Kurang lebih begitu. Terus ya yang paling masuk akal tuh seperti kata Mas dari tadi sih paling ya. Terus lanjut dulu Mas. Nah ini yang menarik nih. Ternyata ini lucu. Iya. Lucu. Jadi ya ini emang tipikal Oda sih. Jadi selama ini kan kita berteori macam-macam. Wah ini gimana sih, kan berarti Connie neneknya Bonnie. Terus berarti Kuma anaknya Connie gitu-gitu. Atau Kuma menantunya Connie. Ternyata emang aku ngakak sih ini. Kesel juga. Soalnya seolah-olah apa ya? Ngeprank. Ternyata emang beneran cuman kebetulan mirip ya, walaupun kelihatan juga dari pakaiannya Doeger Connie ini kemungkinan diambil sama Bonnie, diwariskan ke Bonnie, ngelihat topinya, jaketnya, cara berpakaiannya ya. Dan masuk akal juga karena pada akhirnya Bonnie juga sempat dirawat sama Connie. Tapi ya lucu sih. Ini salah satu adegan yang aku sendiri berpendapat bahwa Oda ini mungkin tadinya berniat ini neneknya Bonnie, tapi dirubah di akhir-akhir. Tapi cara mengintegrasikan perubahan itu dengan prank sehingga kita nggak masalah gitu. Iya. Emang khas Oda banget ya yang kayak gitu. Kayak waktu Mr. T kok bisa ngapung. Ternyata ada kayu Adam, terus kayu Adam ternyata bukan kayu Adam, kayu Hawa kalau nggak salah. Yang kayu yang bisa ngapung itu. Ternyata kayu itu nanti relevan ke cerita, dipakai buat naikin Thousand Sunny ke permukaan dari Pulau Manusia Ikan gitu misalnya. Yang kayak gitu-gitu sih. Terus lanjut. Ya menurutku ini nggak perlu, bukan hal yang perlu permasalahkan. Makanya karena ya ini lucu aja sih. Emang pranknya Oda aja. Terus nah akhirnya kita melihat apa sih yang membuat Kuma akhirnya menjadi bajak laut, Mas. Sampai ada bounty-nya. Ternyata dia menghancurkan satu armada. Sendirian lagi. Ya Kuma kan emang dalam 2 chapter kan ditegaskan sekuat apa kan, dia one man army-nya banget. Jadi tidak mengherankan kalau dia bisa one man crew-nya itu bisa menghancurkan satu armada, itu tidak mengherankan. Jadi karena narasinya udah bangun dari yang lalu. Jadi ini kurang lebih Kuma ini satu-satunya yang dikonfirmasi dari awal sampai sekarang jadi bajak laut sendirian. Kalau Mihawk kan kita nggak tahu ngebentuknya gimana ya. Cuman ini Kuma yang pertama kali bener-bener dikonfirmasi, dikasih lihat bahwa dia one man army banget. Mudah-mudahan Mihawk juga dapat flashbacknya sih biar ketahuan kalau dia juga kayak gitu. Lanjut. Gak yakin sih tapi ya. Lanjut. Nah, ini ada yang menarik Mas di chapter ini. Kita dikasih lihat berbagai tempat yang pada akhirnya jadi tempat tujuannya topi jerami ya Mas ya. All back ke Sabaody 3D2Y itu ini. Jadi ternyata Kuma itu udah ketemu orang-orang ini.
tidak serandom itu mengirimkan. Seenggaknya pola yang bisa kulihat adalah pulau-pulau ini sebagian besar adalah pulau yang menurut Kuma adalah tempat yang aman untuk bersembunyi. Ya kecuali tempatnya Robin sih. Cuman yang menarik, Kuraigana ini apakah udah ada Mihawk apa belum? Aku yang mempertanyakan cuman itu sih. Pulaunya Mihawk itu. Menurutku udah sih. Bisa jadi sih. Terus yang jadi pandangan simply karena emang ini kan nggak jauh ya waktunya ya, 10 tahun yang lalu kan. Enggak ya, berapa tahun yang lalu dari Mas. Aku lupa, nggak sampai 10 kok. Ya pokoknya nggak jauh kan. Jadi asumsinya Mihawk itu udah cukup lama jadi kan Shichibukai. Nah, tapi kita belum tahu Shichibukai dibentuknya sejak kapan. Tapi yang jelas pastinya sejak Yonko ada. Harusnya. Karena kan Shichibukai ada buat penangkal kan. Ketika es berlayar, Shichibukai udah ada. Ya, itu sudah jelas. Establis setidaknya. Es berlayar itu paling enggak 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu ya. Yang jelas kita semua sepakat bahwa Mihawk kemungkinan besar masuk Kuraigana ketika dia udah jadi Shichibukai ya. Udah ibaratnya udah mau pensiun dia sebenarnya. Terus yang jadi pertanyaan besar adalah 3 pulau ini, Mas. Gimana ceritanya? Apa? Pulau-pulau lain kan kita udah tahu ya kenapa udah pernah didatengin oleh Kuma. Jadi oleh Kuma dikirim ke sana. Nah, 3 pulau ini yang masih belum kelihatan. Kalau Kamabaka oke, karena itu pulaunya Ivankov. Nah, Kuja ini, terus pulaunya Brook ini, kita yang Harahetania kalau nggak salah namanya, kita masih belum tahu apakah ini bakal dikasih lihat di chapter depan atau gimana. Tapi ya cuman pertanyaan aja sih. Ya. Ada yang berpendapat ini sih, Mas, yang pulaunya Brook ini, ya kan manggil setan ya istilahnya. Ada yang berpendapat bahwa pulau ini ada hubungan erat dengan Saturn nantinya, tapi ya nggak tahu lagi. Enggak. Kalau itu terlalu jauh, terlalu pan kalau. Pun banget. Terus menurutku nganu sih. Apa ya? Kalau Baka itu jelas lah. Kalau Baka itu jelas hubungannya sama Ivankov. Kalau Baka jelas. Kalau Kuja ini aku yang kenapa harus Kuja gitu. Kenapa harus Kuja? Kenapa lu? Ya, mungkin karena Kuma tahu ada Saki. Mungkin. Atau ini yang bikin orang-orang berpendapat bahwa ibunya Luffy bisa jadi keturunan Kuja. Iya itu masuk akal. Jadi masuk akal. Kan dulu sempat banyak tuh teori kalau Dragon nikahnya sama orang Kuja. Tapi nggak ada basisnya. Jadi ini bisa jadi. Terus lanjut. Nah, kita akhirnya dikasih lihat Dragon lagi. Yang bikin orang-orang lagi ngatain Dragon ya, Mas ya. Kenapa? Ketika Ivankov dan Inazuma di penjara, Dragon cuman ngobrolnya kayak seolah-olah kejadian kecil gitu. Kalau menurut Mas Haris gimana? Ini tuh udah apa? Bahwa yang dituju oleh Revolutionary Army itu adalah bigger picture, bukan mereka tuh nggak bisa ini selamatkan ini selamatkan. Enggak. Kalau buat menyelamatkan seseorang, korbannya itu. Tapi ini sih, Mas, harus satu pasukan, ya nggak worth, bebaskan dunia.
Makanya ada yang ditangkap, ada yang apa, itu adalah pengorbanan yang memang memang harus dilakukan. Kasarnya kalaupun dragon ketangkap, Masih lanjut gitu ya. Tetap ya harus mereka masih nggak lanjut. akan buru-buru ngelamunin dragon. Iya. Nah, yang aku suka dari ini adalah detail bahwa Sesimpel itu kok. iya, tapi ya ini emang udah kita jelasin di di review sebelumnya ya. Cuman yang aku suka dari bagian ini adalah kita diperlihatkan bahwa Dragon menyampaikannya dengan santai. Seolah-olah dia yakin bahwa Ivankov dan Inazuma walaupun di penjara akan tetap baik-baik saja. Itu loh. Yeah. Apalagi Morley diceritakan pernah kabur dari sana. Kalau Mas Daris ingat, level 5,5 itu dibuat level 5,5 itu ya, yang jadi sekarang jadi Nyukama Island, bukan Nyukama Island apa? Ya Nyukama Kingdom. Itulah. Itu dulunya dibentuk oleh sesuatu buah iblis. Nah, diungkap kemudian bahwa buah iblisnya adalah milik Morley. Jadi Morley kemungkinan udah pernah cerita ke Dragon minimal bahwa ada level 5,5. Ada tempat tersembunyi. Jadi Morley itu udah pernah kabur dari Impel Down. Jadi kalau sekedar ke Impel Down, sekedar dalam tanda kutip, Dragon meyakini bahwa Ivankov dan Inazuma masih bisa selamat. Dan buktinya, Ivankov dan Inazuma pada akhirnya, karena ada sesuatu, kan mereka emang nunggu kan, untuk kabur itu mereka nunggu kan. Nunggu trigger. Dan kebetulan triggernya 2 tahun yang lalu. Kalau misalnya nggak ada Luffy, aku yakin mereka baru akan kabur di tahun ini, ketika Dragon mau nyerang Marijoa. Masuk akal. Makanya Dragon santai. Dia tahu kalau di Impel Down itu tidak ya memang serem, tapi buat orang sekuat Inazuma sama Ivankov tidak seserem itu. Lanjut. Menarik sih emang. Nah, di bagian ini Mas, kita dikasih lihat bagaimana bagaimana Kuma dan Vegapunk akhirnya apa sih istilahnya, bernegosiasi, bersepakat, bersepakat untuk membentuk Pasifista untuk menyembuhkan Jewelry Bonnie. Sesuai prediksi ya banyak orang ya, bahwa bagaimana Bonnie disembuhkan itu kan menggunakan teknologi Vegapunk ya. Ini tuh kan menarik ya, karena teknologi yang disebutkan itu kan salah satunya kan penggantian sel. Dan itu tuh hal yang apa ya, tengahnya kan ngomongin klon kan itu. Makanya klon itu di One Piece itu kan recurring theme banget nih, sampai akhirnya di Bonnie ternyata memang Vegapunk itu ingin membuat teknologi untuk lebih tepatnya dijelaskan kalau Vegapunk itu orang baik. Vegapunk itu orang baik, bahwa kemudian dia menawarkan Kuma untuk menjadi basis klon itu loh, karena darah Bekanir itu benar-benar sangat berharga gitu. Yang aku suka dari adegan ini itu kita tahu ditegaskan bahwa Vegapunk itu pada dasarnya ingin apa sih istilahnya? Ingin menciptakan kedamaian dengan membuat prajurit klon. Prajurit klon itu ingin dijadikan pelindung masyarakat. Tapi sebagaimana kan memang mungkin pasifista gitu. Aku tuh dari dulu sebenarnya udah ironis ya. Dulu ketika pasifista pertama muncul tuh aku udah ironis ya, karena pasifis kan. Ini kan bahasa Jepang ya. Pasifis itu kan orang yang cinta damai. Nah, kalau ngomongin bahasa Jepang itu karena ada penambahan, karena kan nggak bisa kalimat mati ya, kata mati di belakang. Jadi itu sebenarnya dari dulu ketika pasifista pertama kali muncul tuh aku udah, ini apaan sih, ini malah jadi prajurit penghancur. Ternyata ironismenya itu kemudian disampaikan di sini bahwa yang memberi nama pasifista secara tidak langsung adalah Kuma. Yang emang Kuma dari awal flashback ditujukan dia adalah orang yang sangat pasifis, orang yang sangat cinta damai. Ya
Emang diadopsi Vegapunk. khas Oda banget sih, kayak penamaan Smile. Kenapa namanya Smile? Terus kenapa namanya Pasifista? Padahal nggak kayak gitu. Ternyata latar belakangnya sedalam itu. Ada latar Iya, belakang yang panjang yang membuat Mm-mm. nama itu muncul gitu. Yang tragis, ironis, yang kayak gitu-gitu. Nah, yang menarik, ini kan percakapannya langsung ya, Mas ya? Iya kan? Langsung. Tapi ada yang menarik di sini. Kalau Mas Daris sadar, dandan musi warna hitam, kalau Mas Daris ingat, dandan musi warna hitam adalah dandan musi yang khusus digunakan untuk menyadap. Tapi di establishnya, penjelasannya, dandan musi warna hitam digunakan untuk menyadap percakapan antar dandan musi. Jadi implikasinya antara ada seseorang yang berkhianat dalam tanda kutip di sana, ada mata-mata, satu, atau dua, dia emang naruh kayak semacam reseptor di sana, tapi nggak ada yang tahu. Soalnya ini kelihatan kalau Saturn mencuri dengar, menguping pembicaraan Vegapunk sama Kuma. Kalau ini laporan biasa dari mata-mata, makanya aku sedikit tidak meyakini ada mata-mata. Soalnya kalau ini mata-mata harusnya dandan musi biasa udah cukup. Tapi ini dandan musi hitam, berarti penyadapan. Ya. Soalnya kan ada yang mikir gitu kan, ada yang mikir ada mata-mata dari dulu nih. Tapi nyatanya enggak. Kemungkinan besar ini membuat teori bahwa Vegapunk Android itu jadi lebih masuk akal untuk kehati-hatiannya Vegapunk ya, karena pertama. Jadi ini kita udah jelas bahwa dari chapter itu kelihatan chapter berikutnya adalah bagaimana Kuma dipaksa untuk jadi Shichibukai dengan Bonnie sebagai dayat. Bonnie pasti dibawa ke sini. Jadi buronan, tahanan. Vegapunk tidak sandera. Vegapunk tidak bisa apa-apa karena bagaimanapun dia bekerja di bawah pemerintah dunia ya. Dia terpaksa untuk memodifikasi, karena maksud Vegapunk di awal itu bukan memodifikasi Kuma, tapi menjadikan Kuma sebagai base pasifista. Iya. Jadi pernah ada kalimat dalam chapter ini yang, tolong koreksi kalau salah, aku bisa aja salah ingat juga ketika membaca, tidak ada kalimat dalam chapter ini yang memberikan indikasi bahwa kamu modifikasi aja, bukan, kamu pun jadiin base-nya berapa darahnya, bentuknya, karena dia ras Valkener yang kuat, jadi base-nya dapat. Nah, hal-hal yang kemudian diintervensi oleh Saturn ini yang akan membuat Kuma menjadi cyborg beneran. Sampai cyborg tuh. Jadi itu kemungkinan gitu ya, Mas ya. Gimana? Jadi kemungkinan Saturn ini yang ibaratnya menyandera Bonnie sehingga Kuma harus setuju sama dia. Entah bagaimana caranya ya. Nah, kemudian aku mau ngomong kemudian sorry. karena di intercept ini dia kemudian kemungkinan Vegapunk jadi sadar kalau ternyata dia butuh sesuatu untuk bisa tidak diintervensi orang lain. Jadi cyborg, jadi android itu yang mereka sharing otak, yang mereka tanpa perlu ngomong pun mereka udah ngerti. Masuk akal. Walaupun sayangnya ada satu yang berkhianat ya. Nah, itu hal yang kemudian tidak bisa dihindari lagi. Manusia bisa berencana, ada ini udah yang menentukannya. Itu sih aku sedikit yang baru kepikiran tadi. Tapi yang aku berharap ini sih, bukan berharap sih, yang aku tunggu di flashback ini adalah kita udah kelihatan ya di arc Egghead ini, itu orang-orang yang relevan hampir semuanya kelihatan di flashback dan semuanya berkaitan erat. Bonnie, Sentomaru, Kuma, Vegapunk, Saturn. Yang belum siapa? Kizaru. Jadi aku aku menunggu kemunculan Kizaru, entah dia yang bakal nangkep Bonnie apa gimana. Aku menunggu kehadiran Kizaru di Egghead juga, di flashback ini juga. Tapi dia belum kelihatan. Dia belum kelihatan, dan harusnya dia juga ada di Egghead kalau ngelihat
flashbacknya Sentomaru. Benar. Jadi Kita lihat mungkin aja. yang diperintah oleh Saturn kemungkinan adalah Kizaru nanti. Mungkin udah itu kali ya Mas ya. Mungkin itu aja. Kita sudah cukup panjang juga kok ini kontennya. Oke, terima kasih teman-teman ya udah dengerin sampai akhir, udah mendengarkan teori-teori kami, review kami untuk chapter 1099 ini. Jangan lupa juga follow medsos-medsos OPFCI yang seperti biasa kami lampirkan di deskripsi, dan juga sekali lagi diingatkan untuk follow medsos kami juga Ruang Ngobrol yang ada di deskripsi. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman sudah bisa mendengarkan sampai sekarang. Thank you. Sampai ketemu Terima minggu depan. kasih.